Jelas video ini gue bikin bukan buat para penyepong One Piece yang alergi fakta. Hal-hal jelek yang wajib dapat kritikan di cerita One Piece. Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. G gak bakal bahas soal misteri atau seru-seruan perihal plot One Piece atau yang lainnya lah, atau 3N ya. Melainkan, kali ini Mr. G bakal menanggapi kritik dari salah satu tetangga sebelah YouTube yang katanya valid. Ya, valid. Judulnya bagian kayaknya valid, masih valid sih ketika Mr. G ngeliat sih. Ya, katanya valid. Apa nih maksudnya? Denial kah? Suruh nonton 1000 episode kah? Suruh bikin anime sendiri kah? Gak mau kena kritik kah? Aduh, alias dari tetangga sebelah udah buka suara. Gak salah kan kalau Mr. K ikut menanggapi. Selagi arah pembicaraannya masih sehat, kenapa enggak? Dan kalian tahu sendiri Mr. K kan, cuman opininya yang Mr. K bahas. Oh ya, sebelum Mr. K mulai, jujur ya, Mr. K gak tahu secara pasti apakah kalian udah nonton kontennya atau belum. Kusaranin sih nonton dulu, tonton aja, terutama komentar-komentarnya juga. Asik tuh, Mr. K aja terbiasa. Tapi seenggaknya ada 5 poin yang diprotes. Ya, yang pertama, One Piece punya struktur cerita yang repetitif. Yang kedua, One Piece kebanyakan flashback karakter gak penting. Terus sedangkan yang penting gak dibahas. Terus yang ketiga ya, pacing cerita yang bertele-tele. Terus yang keempat, banyak fakta penting yang gak diungkap di manga atau anime, tapi malah di media lain, misalnya seperti SBS dan Vivorka. Terus yang kelima, terakhir lah ya, kebanyakan pertarungan di balik layar. Nah, sebenarnya Mr. King ngerasa ya, kelima kritikan valid katanya. Di atasnya justru permasalahan kebanyakan anime lainnya, khususnya anime shonen. Gak cuman menjurus ke One Piece, tapi kenapa ya One Piece lagi yang harus jadi objek kelima permasalahan di atas. Apalagi status One Piece yang masih ongoing. Gak etis sebenarnya, tapi gak masalah lah ya. Oke, biar lebih jelasnya, mari Mr. G coba tanggapin satu-satu kritik dari tetangga sebelah ini ya. Oke, yang pertama, One Piece repetitif. Soal cerita yang repetitif, Mr. G paham betul kok. Kebanyakan arc di One Piece memang punya satu tujuan yang sama, mengalahkan satu musuh utama. Tapi kita gak boleh lupa ya, bahwasanya nilai jual setiap arc di One Piece bukan sekedar cerita tadi, melainkan bagaimana dari satu tempat ke tempat lainnya, karakter ini dengan karakter itu, ataupun berbagai objek lainnya, poneglyph, sejarah, dan lain-lain, bisa membangun misteri layaknya kepingan puzzle. Ini sebenarnya membuat One Piece walau ceritanya repetitif, katanya, masih menarik buat diikuti karena perlahan namun pasti, misteri yang dipertanyakan sejak lama mulai menemukan jawabannya. Kemudian membangun semua itu jelas gak instan, Re. Oda mempersiapkannya pasti sudah sangat diperhitungkan dengan matang. Lihat kisah Kuma menerbangkan SHP Crew lah. Sekarang kita semua tahu kan jawabannya. Apakah pertanyaan dari tiap plot yang terjawab dengan rapi ini ujung-ujungnya dilupakan karena anggapan repetitif? Ayo coba kita berpikir. Terus agak keliru kalau dibilang semua arc struktur ceritanya itu sama. Masih ada kok beberapa yang punya formula berbeda sendiri. Misal, ada di Whole Cake Island. Ya, Luffy di sana gak dianggap sebagai pahlawan. Atau Aksabaudi ketika Luffy gagal menaklukkan musuh terkuat dan terkonsen pada bagaimana gilanya tingkah Tenryubito, maupun belum siapnya SHP Crew menghadapi ujian sebenarnya. Lalu, alasan Luffy bertindak bak pahlawan ya, baru aja dibahas di Kuma kemarin loh. Luffy pada dasarnya adalah pejuang kebebasan, representasi dari Sun God Nika, Drum of Liberation. Yang diinginkan Luffy bukan dianggap sebagai pahlawan semata kok mas, melainkan memberikan kebebasan bagi siapapun yang berhak mendapatkannya. Misalnya juga terheran suka One Piece loh, padahal aduh. Lagian kalau mau bahas soal repetitif, anime lain punya struktur yang lebih repetitif lagi. Genre apapun, shonen misalnya, udah khas banget si MC tadinya lemah, jadi kuat, gurunya ada yang koit, punya trio, plot armor, dan lain sebagainya. Lihat Jujutsu Kaisen atau Black Clover, mereka definisi anime shonen yang bener-bener ngedaur ulang dari seluruh anime shonen yang ada. Namun, tetap dikemas sedemikian rupa sehingga masih diterima di banyak kalangan. Kayak ada trio 2 cowok 1 cewek
MC digambarkan lemah, tapi nyatanya kerasukan kodam gitu loh. Terus romance. Coba lihat romance. Romance itu lebih repetitif lagi. Nggak percaya, salah satu contoh aja. Contoh nih ya. Contoh. Rental girlfriend atau rental pacar lah. Dilihat itu kurang repetitif apa lagi. Ya. Manhwa, solo leveling dilihat sih. Repetitif atau enggak gitu loh. Apalagi mau bahas isekai. Aduh, kalau isekai ampun-ampunan dah. Sumpah ampun-ampunan. Itu kalian lihat sendiri repetitifnya isekai kayak gimana. Ya, balik lagi. Ingatlah perkataan gitu dari Jujutsu Kaisen ya. One Piece dikritik repetitif karena dia One Piece. Apa karena dia One Piece makanya dikritik repetitif? Ya Mr. G plesetin sih, oke? So, permasalahan repetitif ini gak adil semisal dipojokin ke One Piece kok. Yang jadi pertanyaannya, apakah semua anime yang Mr. G sebut tadi punya cara yang sama baiknya dengan One Piece dalam merangkai puzzle misteri? Semisal ada, Mas, Bu, kasih tahu Mr. G contohnya gitu loh. Kalau ada ya, kalau ada. Number 2, flashback karakter gak jelas. Kedua ya, katanya flashback cuman buat karakter gak jelas, sedangkan yang penting malah gak ada. Sedikit Mr. K lurusin lah, bukan gak ada, melainkan belum ada. Sekali lagi ya, One Piece itu masih berjalan. Karakter sepenting Kuma aja berhasil memecah emosional seluruh fans One Piece meskipun itu harus memakan waktu super lama, yang katakanlah Anda menganggapnya mungkin membosankan ya. Tapi ya gak tahu juga sih Mr. K ngelihatnya emang this is the best lah. Flashback Kuma the best mas, tapi gak tahu juga itu kan selera subjektif. Tapi Mr. K yakin banyak yang nangis kok. Sampai batung Mr. K. Oda memang gak main-main dalam membuat karakter yang bersifat misterius, sehingga kemunculan atau fakta di balik mereka tentu gak bisa asal, serta perlu di setup sedemikian rupa. Agak aneh ketika ya mas-mas yang ada di tetangga sebelah bilang flashback God Valley terasa percuma, padahal ya memang belum diungkap mas. Oi, God Valley belum diungkap, kok malah dibahas hal yang emang disengaja di skip sama Oda gitu loh. Itu bakal diungkap loh, yakin Mr. K. Kita lagi dibawa ke flashback Kuma, ya semua dari sudut pandang Kuma lah. Masih ada kemungkinan kok kita melihat sudut pandang lain. Di situ juga kita baru bisa melihat lebih jelas kan karakter-karakter yang disebut semacam Shanks, Dragon, Rocks dan sebagainya. Tapi emang belum kebagian aja lah untuk secara detailnya. Tapi yakinlah bertahap bakal mulai dibahas. Toh flashback Kuma juga ada alasan kerennya kok. Dimana saat itu Bonnie nyentuh katakanlah ingatan Kuma. Sesimpel itu loh mas. Katanya suka One Piece gitu loh. Aduh maaf sih sejelek Mr. K muncul ya. Ya jangan marah ya. Ini Mr. K membalas opini. Kalau mau balas opini Mr. K balas dengan opini, oke? Lalu Shanks dengan masa lalunya bersama Roger, motif tindakan Dragon di Loguton, Rocks yang menyerang God Valley, semua memang masih merajut benang merahnya masing-masing. Dan karakter gak penting malah dapat flashback. Yang jadi pertanyaan, presentase flashback karakter yang nggak penting dibandingkan sama karakter yang penting itu berapa sih mas? Apa benar bahkan lebih banyak dari yang penting? Ini bukan Naruto loh. Karakter antah berantah aja sampai di spotlight lewat arc filler flashbacknya sendiri. Aduh, padahal Naruto juga masih punya PR soal karakter penting, contohnya Sakumo Hatake. Agak keburu-buru memang, mengingat cerita One Piece masih berjalan, terus langsung hakimin karakter penting nggak kebagian. Semua butuh proses untuk mendapat jawaban. Jatuhnya ya malah jadi kurang sabar. Mr. K tahu Anda juga kecewa masalah katakanlah Zoro gak dapat flashback. Ya Mr. K juga kecewa masalah itu. Tapi ya gak adil rasanya untuk ngejudge gitu loh. Number 3, cerita dan pacing yang bertele-tele. Poin ketiga juga gak kalah menarik nih. Katanya cerita One Piece bertele-tele, pacingnya kelamaan, kebanyakan makan chapter durasi dan sebagainya. Misteri jawabnya gimana ya? Gini deh, One Piece bertemakan adventure alias petualangan. Kita diajak buat memperhatikan setiap detail dari perjalanan itu. Jadi sangat wajar kok One Piece berusaha detail dalam setiap momen. Terus soal pacing, ya Mr. K akui. Ini misalnya ngaku ya. Khusus versi animenya memang PR banget. Ya mau bagaimana lagi, One Piece anime weekly harus kejar-kejaran sama update manganya. Pilihannya ya antara dibuat filler, di stop, atau diperlambat pacingnya. Tapi untungnya sekarang ada pilihan ketiga yang dipilih oleh One Piece.
yaitu di mana pihak produksi anime juga udah paham betul kelemahan anime ini. Makanya sampai ada project remake yang digarap oleh Studio Wits ya, yang mungkin ingin membuat kisah One Piece lebih ringkas. The One Piece. BTW terus kembali ke topik. Tetangga sebelah juga bilang katanya satu arc yang di dalamnya cuma 1 hari kok ngabisin ratusan chapter dan durasi bertahun-tahun. Lagi-lagi emang semua itu salah One Piece sih. Oke Rek, gini Mr. K contohin ya. Kalian tahu berapa lama perang dunia shinobi di Naruto? Itu cuman 2 hari. Ya, 2 hari. Terus kalian tahu ngabisin berapa episode? Totalnya tuh episode dari 262 sampai episode 474. Apalagi Naruto kebanyakan filler dan flashbacknya. Kalau dilihat dari sisi ini, jelas One Piece masih lebih baik karena komposisi fillernya masih gak sebanyak Naruto lah. Tapi apakah yang dikritik dengan valid adalah Naruto? Oh tidak. Kritik seperti ini tetap dikasih sama One Piece. Ya lagi-lagi emang One Piece oh. Number 4, fakta penting gak diungkap di manga. Keempat, katanya banyak fakta penting yang gak diungkap secara langsung, melainkan lewat media lain seperti Vipercat atau SBS. Again and again ya, ini sebenarnya masih sesuatu yang wajar. Berbagai serial lain pun pasti punya ensiklopedianya sendiri untuk membahas lebih detail sesuatu yang tak bisa diceritain, tentu dengan berbagai alasan. Naruto pun punya databook ninja yang membahas berbagai pertanyaan yang tak terjawab di anime maupun manga kok. Silahkan di Gramedia ada kok, atau yang lain juga ada kok, dapat porsinya kok. Bahkan sekelas Jujutsu Kaisen aja itu ada kayak interview atau gimana dijawabnya kok. Kok kesannya kok lagi-lagi One Piece gitu loh. Semisal semuanya harus diceritakan secara gamblang, ya letak keseruan dari misterinya di mana lah. Biarlah cerita berfokus pada pengembangan plot dan kepingan puzzle misteri yang juga masih banyak perlu diungkap. Odachi pasti gak ngebuang berbagai hal penting gitu aja. Terlebih, Vipercat maupun SBS ya menjadi salah satu cara Oda berinteraksi dengan fans setianya. Ayolah, jangan dikit apa ya, ngelesnya dengan katakanlah sok paling legal lah, sok paling ilegal. Lu Mister K lo gak peduli. Mau kalian siapapun, bahkan apa ya, orang-orang brengsek yang katakanlah sering nongkrong di streaming Mister K aja, Mister K gak peduli mereka mau katakanlah nonton ilegal atau legal, silahkan monggo, tentuin pilihan Anda. Oke lah, jangan ngeles di ilegal terus lah. Bosen Mister K gitu loh, ya. Atau ngobrol aja kita di Discord. Number 5, katanya kebanyakan pertarungan di belakang layar. And last point nih, disampaikan bahwa One Piece kebanyakan pertarungan di balik layar. Wah, jelas ini dilakuin untuk menghemat durasi sih. Karena gimana pun, waktu yang akan digunakan untuk menjelaskan satu persatu setiap pertarungan memakan waktu sangat panjang. Ada satu kutipan menarik nih, yang katanya ya, One Piece anime shonen dan harusnya banyak actionnya. Loh, apa emang kurang sebegitu banyak Rek pertarungan dan aksi di One Piece? Harus sebanyak apa lagi? Maunya gelut terus gitu dari awal sampai akhir? Gimana mau bangun sisi lain cerita kalau kita harus terus-terusan di action gitu loh? Padahal setiap serial punya tanggung jawab gak cuman menyajikan pertarungan, tapi perihal perkembangan karakter, setup plot, world building, dan lain sebagainya. Apalagi dengan One Piece yang punya berbagai unsur dijadiin satu. Apa gak makin bertele-tele tuh? Satu pertarungan ngabisin puluhan chapter nanti katanya salah lagi. Serba salah Rek. Pertarungan disorot soal pasukan revolusi melawan Kurohige, Shanks ngelawan Kaido, Akainu melawan Kuzan, dan lain sebagainya. Mungkin memang belum waktunya aja dibahas secara detail. Oda lebih menekankan bagaimana hasil dari setiap pertarungan berpengaruh besar ke jalannya cerita, serta tak menutup kemungkinan ketika karakter tadi disorot, pertarungan yang mereka jalani bakal dibahas kok. Contoh lagi ini kembali ke Kuma, karena ini sudut pandangnya Kuma, ya kita ngelihatnya versi Kuma mas, versi Kuma, ya oke? Again and again, pertarungan screen off atau di balik layar ini ya, gak bisa disebut kelemahan ketika banyak serial melakukan hal yang sama. Misalnya Jujutsu Kaisen, apakah ada keharusan seluruh pertarungan Sukuna lawan seluruh ahli kutukan di masa lalu diceritain satu persatu? Kan enggak gitu loh. Aduh, atau kita balik lagi ke Naruto, tapi Mister K minta maaf ya. Mister K juga fans Naruto kok, tapi ya mau gimana lagi, kita bawain yang katakanlah dulunya pernah rival sama One Piece lah. Itu pertarungan screen off-nya lebih banyak lagi mas, beneran.
Mr. K sebut ya, dari Hogoro Hamura melawan Kaguya, Dai melawan 7 legenda pedang Kirigakure, Tobirama ngelawan Ginkaku, Sanin melawan Hanzo, atau Jiraiya melawan Orochimaru. Ayo, apakah disajikan semua pertarungan tadi? Karakter penting semua itu loh mas. Hoi, itu karakter penting semua. Mana udah tamat lagi. Nah, dari semua poin yang Mr. K bahas tadi, pada dasarnya masih banyak dimiliki oleh anime lain atau serial lain, khususnya shonen. Serta seharusnya bisa dimaklumi, kalau ujuk-ujuk semua harus disalahin ke One Piece mah namanya nggak One Piece, nggak gitu loh. Ya sekali lagi, semisal semua poin tadi harus jadi alasan One Piece layak dikritik keras secara valid, katanya gimana serial yang lain lah? Apa disuruh tutup aja? Apa yang ngebela bakal disebut penyepong juga? Nggak usah lah ya, kita udah sama-sama katakanlah gede, tapi Mr. K juga suka huru hara sih. Balik lagi ya, nanti kalau udah Mr. K bilang gini, ya ilah, semua kan soal selera Mr. K, dan kritiknya video itu subjektif kok. Justru yang membuat Mr. K bangun dari tidur untuk nanggepin ya karena ada kata valid di situ. Oke, valid. Kata valid digunain justru ketika ya Mr. K ngerasa tertarik atau tertantang lah untuk ngejawab opini tetangga sebelah. Oh iya BTW, untuk warga Kartun Pos kalau mau jadiin meme Mr. K sangat amat welcome re. Ya hitung-hitung Mr. K belum ada meme-nya sih. And last ya, mungkin dari apa yang Mr. K sampaikan bakal ada yang bisa terima ataupun ada yang enggak atau ada yang marah. Ya marah juga silakan, emang Mr. K peduli ta? Oke, mungkin itu aja tanggapan Mr. K terkait kritikan tetangga sebelah yang katanya valid, katanya masalah One Piece. Oke? Silahkan ramaikan huru haranya di kolom komentar. So, see you next time. Adios, Karamelos. Stay safe everyone. Salam Adiberia.